Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Shalom. Ya, adakah sukacita pada siang hari ini? Amin. Kalau pada siang hari ini kita semua telah mendengar ya berita di mana-mana ada demo di seluruh wilayah Indonesia. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang besar telah pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Dia pegang kendali atas bangsa ini. Amin. Kalau kita mengingat ribuan tahun yang lalu di mana Tuhan telah merobohkan tembok Yeriko bagi bangsa Israel ketika mereka memuji nama Tuhan. Begitupun dengan kita. Untuk itu kita sama-sama memuji nama Dia. Kita bersorak-sorai bagi Dia sebab ada rancangan yang besar bagi bangsa ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Come on. Semuanya berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
saja nyanyikan. Serahkan tanganmu. Dia percaya atas semua perbuatannya. Dia yang hebat. Mari nyatakan. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Nyatakan sekali lagi. Tuhan Allah kita. Lebih keras. Tuhan Allah kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Raja segala raja. Saudara percaya apapun keadaan kita hari ini, saudara, dan negara ini apapun keadaannya, dia tahu ada satu batu karang yang kuat. Satu batu karang yang kuat, batu penjuru yang kuat. Di mana kalau kita letakkan kekuatan kita tidak pernah goyah, amin. Come on. Yeah. Hallelujah. Come on. Berjalan mengikutmu Tuhan, semampu seturut firman-Mu. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Come on. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Haleluya. Royals, katakan bersama-sama, Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri. Siapa? Kau dasar imanku. Oh, Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah berkat. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Come on. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Yang percaya kalau kita menyembah Allah yang perkasa, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kau berdaulat di atas segala keadaan di dunia ini Tuhan. Kau yang berkuasa untuk memulihkan negara kami Tuhan. Kau yang berkuasa untuk memulihkan hati kami Tuhan. Hey! Wow! Come on, tepuk tangan di atas kepala. Kami umat-Mu Tuhan bersatu hati, menyatakan bahwa kita memiliki Allah yang tak tertandingi. Hey! Oh! Royal, in one voice ya. In one voice, katakan. Oh! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan layak.
Yang percaya bahwa kerajaan kita kekal, kerajaan surga kekal, angkat suaramu, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami percaya Tuhan, bahwa kerajaanmu melebihi segala penguasa di dunia ini Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita tahu bahwa hari-hari ini mungkin kita diliputi rasa kekhawatiran. Mungkin hari-hari ini banyak kecemasan di dalam hidup kita. Tapi ada satu pribadi yang sudah berkorban dan sudah menang atas maut. Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita pengharapan. Biarlah Kristus bertahta di hati kita semua. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, thank you Lord. Mari Royal nyanyikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu rasa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, Immanuel,
beserta dengan kami Tuhan. Oh, Kau yang berdaulat, Dia yang berkuasa, hanya Yesus Tuhan. Kau segalanya Tuhan di dalam hidupku. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kami percaya Kau yang berdaulat Tuhan, Kau yang berkuasa di bumi di surga. Oh, kami mau serahkan Tuhan hidup kami, kekhawatiran kami. Kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Bertahtalah di hati kami Tuhan. Kami mau berserah. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya.
suaramu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, apapun itu Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga Dia. Selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa, di tengah duka di bangsa kami, hati kami terus bersama dengan seluruh saudara-saudara sebangsa. Mungkin kami sedang ada dalam keadaan terancam, kami ada dalam keadaan takut, bingung. Tapi satu hal yang kami tahu, penyertaan-Mu membuat kami selalu merasa tenang. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Ajar kami untuk memahami waktu ini, ajar kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaan. Biarkan kami terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan, yang jauh lebih berharga dari apapun. Kami memperkatakan perlindungan, damai sejahtera atas semua kami, keluarga kami, bahkan apa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Hari ini kami berdoa supaya apapun waktu kami ada di sini dengar firman-Mu, semua bangsa ini, bagian dari bangsa ini, baik dari pemerintah, aparat, sampai dengan kami semua rakyat Indonesia, kami pun mengalami shalom yang dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas kami semua. Terima kasih Bapa berbicara dengan firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu satu-satunya yang bisa kami terima, yang apa yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini, kami siap untuk menerimanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Dan sebab firman ini adalah Tuhan sendiri, kami siap untuk menerimanya
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih tim worship. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, saya kira di tengah-tengah situasi kita yang semua sama-sama kita prihatin dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tapi mari kita belajar untuk terus berjalan dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kita mesti jalanin itu. Dia tahu segala-galanya, dia yang mengatur segala waktu. Karena itu di dalam musim ini tetap pilihan kita adalah kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Baik, saudara-saudara, saya masih akan tetap meneruskan apa yang menjadi tema dari kita semua yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara, sekian lama kita menganggap bahwa hidup saleh itu kayak seperti satu kehidupan alim yang cuman paling orang-orang tua yang konservatif ataupun orang-orang generasi berikut yang rada-rada konservatif yang bisa hidup alim, dan seperti kayak kita menunjukkan itu kepada yang alim, yang saleh itu yang kayak culun gitu. Tapi sebenarnya saudaraku, walking in godliness adalah lebih dari sekedar satu bentuk kehidupan yang kita bisa ya seperti diperlihatkan selama ini. Kita lihat bahkan dalam tontonan-tontonan pun kita disajikan itu kan, saudara-saudara. Ada 2 pertanyaan yang penting dari 2 Petrus 1 ayat 3 ini. Saudara-saudara, yang pertama, apa maksud kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya begini, saudaraku. Mesti ada bukti pekerjaan ilahinya di dalam kita. Semua dari kita mungkin pernah merasa malu dengan keadaan kita dulu, saudaraku. Kalau kita ingat cerita kita yang dulu, ya masing-masing kita lah, kita gak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kalau saudara ingat, kadang-kadang tuh kalau ingat apa yang terjadi di yang masa lalu kita ya. Masa-masanya kita begitu pongah, masa-masa yang kita begitu merasa yakin dengan sesuatu yang sebenarnya itu kebodohan. Tapi kayak kita pede banget, kita konsisten banget dengan itu semua. Tapi waktu kita lihat sesudah kita di dalam Tuhan sekarang, saudara, bukankah saudara bersyukur? Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan? Bagaimana model orang kayak kita, pendendam kayak kita ini sekarang kita bisa terima orang lain? Bagaimana penakut kayak kita ini, pengecut kayak kita ini bisa kemudian bisa melihat sesuatu ke depan dengan lebih pasti, dengan lebih berani. Model kita yang dulu kelakuannya itu sulit. Kalau diceritakan kita jadi malu. Tapi kalau sekarang kita bisa ngangkat kepala kita tegak. Bukankah ada bukti pekerjaan ilahi yang dari Tuhan atas kita? Itu cuma untuk itu aja. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain saya bisa bilang begini, bahwa kita adalah mahakarya Bapa, masterpiece Bapa yang dipersiapkan untuk menjalani satu hidup yang berkualitas. Kalau bahasanya di sini bilang bahwa walk in godliness, mungkin saya bilang itu satu hidup yang saleh, itu satu kehidupan yang berkualitas. Orang lain mungkin ragu-ragu ngambil keputusan, tapi semua anak Tuhan berani untuk memutuskan. Kenapa? Karena satu keyakinan, saya adalah mahakarya Bapa yang dipersiapkan untuk menjalani hidup yang berkualitas. Jadi saya gak perlu malu sebagai orang Kristen.
untuk mengaku bahwa saya memang dipersiapkan untuk melakukan hal yang baik. Saya nggak perlu malu kalau misalnya orang lain bisa berspekulasi, saya tetap jujur. Saya nggak perlu takut merasa rugi kalau di tengah iklim kompetisi itu saya tetap dengan jalur yang benar. Saya nggak ragu-ragu. Oh nanti cuannya beda. Tapi saya nggak ragu-ragu. Kenapa? Karena saya tahu persis. Saya dipersiapkan Tuhan. Untuk sesuatu yang mungkin menurut dunia itu bodoh. Tapi saya kira kita semua punya kesaksian masing-masing. Pertanyaan yang kedua adalah bahwa di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 tadi berkata begini, bahwa hidup yang saleh itu oleh pengenalan akan Allah. Apakah ada pengenalan Allah dalam hidup kita? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Harus ada bukti bahwa kita kenal Tuhan. Karena saudaraku, kehidupan saleh, tolong tampilkan, kehidupan yang saleh lahir dari pengenalan akan Allah. Kesalehan kita lahir dari hubungan yang terjaga dengannya. Bukan cuma satu kali. Kita punya waktu encounter pribadi dengannya. Bukan dari aturan keagamaan. Bukan juga dari nature atau sifat dasar kita. Mana ada kita. Ada yang bilang, wah ini kayaknya kamu dilahirkan untuk jadi baik selamanya deh. Saudara, begitu banyak orang saleh saat ini. Orang yang hidupnya, yang nanti kita lihat kehidupan yang saleh itu seperti apa. Tapi orang-orang itu punya latar belakang. Aduh, model kayak Paulus. Dari yang dulu kelakuan yang udah kita gak bisa tebak. Tapi sekarang bisa menjadi suami yang saleh. Bisa jadi pemimpin yang bisa jadi teladan. Itu yang saya maksud. Jadi kehidupan yang saleh akan lahir dari pengenalan akan Allah. Pertanyaan yang berikutnya, Pak, Bung, gimana kita bisa hidup saleh dalam kondisi yang saat ini? Bisakah kita tetap menahan diri untuk tidak marah melihat ketidakadilan terjadi? Bisakah kita menahan hati kita? Bisakah kita mengampuni orang yang melakukan kecurangan nyata-nyata depan kita? Bisa enggak? Bisa enggak kita bisa menjaga kekudusan dari semua perkataan-perkataan kita. Untuk kita tahan, untuk kita mengeluarkan satu kata saja. Beberapa kalimat. Untuk seseorang-orang yang selalu melakukan hal yang keterlaluan. Bisa enggak? Bisa enggak kita hidup saleh dengan kondisi yang saat ini? Yang orang semuanya itu sedang saling perhatiin. Kapan gue makan lu kan kapan? Kapan saya makan kamu ya? Gimana kita bisa tetap hidup saleh dalam kondisi ini? Saudaraku, saya akan fokus di Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Tapi saya mau bacakan yang 1-2, ayat 1-2. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 dikatakan ini, dari Daud. Daud memulai nyanyian satu nyanyian pengajaran itu dengan berkata begini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bukan apa-apa. Ayat 2 bilang sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau kita baca Mazmur 73 ya 37 dibalik 73. Di situ dikatakan begini, pemazmur itu dia hampir terpeleset, dia tergelincir karena dilihat mereka tuh orang-orang itu yang dalam Tuhan, orang fasik itu kelihatan mereka subur, mereka kayaknya diberkati banget tanda kutip. Tapi sesungguhnya di tempat-tempat licin kota harum mereka. Nah di dalam Mazmur 37 ini beberapa kali diingatkan. Jangan marah, itu cuma akan membawa kamu kepada kejahatan. Jadi mulai dengan ini. Kenapa? Karena di dalam marah kita lakukan kesalahan lebih banyak. Sekalipun kita dalam posisi mana? Di dalam marah hati kita tidak siap untuk memberikan nasihat. Nah, ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Ayat 3 dan 4, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang pertama saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa di dalam
di dalam Roma ya, Roma 4 itu ayat 20 sampai 22. Itu dikatakan di awalnya bahwa Abraham itu sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya. Ya ada dasarnya. Dibilang bahwa terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, saya ulang kembali bahwa percaya pada Tuhan adalah tentang pengenalan akan Dia. Bukan tentang kita bertahan tetap menguatkan hati untuk tetap percaya. No, tapi itu soal pengenalan akan Dia. Sejauh mana dalam kondisi ini kita berani untuk tetap melihat Tuhan. Tetap berani untuk berjalan dalam apa yang jadi kehendaknya, tuntunannya. Nah, kepercayaan ini yang membuat kita akan tetap mempertahankan kekudusan hidup kita. Kebenaran yang akan kita keluarkan dari mulut kita dengan berani tanpa butuh sebuah validasi. Kenapa? Karena ini orang yang kenal Tuhan, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tuhan gak menjanjikan kita satu kehidupan yang mudah. Yang dia janjikan adalah kekuatan. Jadi jangan minta kemudahan sama Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, saudaraku. Nah, Roma 4 ayat 20. 21-22, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, kehidupan yang saleh tidak ditentukan oleh keadaan. Karena keadaan bukan kebenaran. Takut saudara lihat suasana intimidasi di mana-mana. Isu keluar di mana-mana. Dalam beberapa hari ini saya sudah dengar segala isu. Hati-hati yang rantau, hati-hati yang minoritas, hati-hati nih. Diingatkan tentang 98, apa dan sebagainya. Tapi saya kasih tahu, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita bisa dibunuh dengan ketakutan. Dan keadaan itu seperti kayak bawa kita kemana-mana. Aman gak ya investasi saya? Aman gak proyek saya? Aman gak pekerjaan saya? Dan hal-hal itu kadang-kadang membuat kita agak bisa, beberapa orang berubah komitmennya. Kita mesti bersandar ke siapa? Kita mesti cari orang kuat. Menurut saudara orang kuat siapa yang kita bisa bersandar sekarang? Orang-orang kuatnya juga sejarah. Saya bicara sebagai orang yang ngalamin situasi ini saudaraku. Dari tahun 99 sampai 2004. Saya menyaksikan, saya mengalami sendiri. Bagaimana cuman orang keluar dengan pakaian di badan. Waktu dia mesti terpaksa keluar dari rumahnya. Dan sekian lama kami, orang-orang Maluku khususnya orang-orang Ambon. Kita sering panggil nama Tuhan, sebut nama Tuhan, apa adanya lah begitu. Tapi kali ini kami panggil nama Tuhan sungguh-sungguh. Karena cuman dia satu-satunya yang bisa dia. Ada. Mau kamu punya kekayaan, mau kamu punya apa saja, itu gak akan menolong kamu. Saya nonton itu berhari. Saya nonton orang-orang yang dulunya, saya pas kalau lewat rumahnya segan gitu ya. Bisa cuman keluar dengan pakaian ibadah. Itu pun kalau selamat bersyukur. Satu-satunya saya menangis itu di tahun saya lupa sekitar tahun 2000. Saya dulu waktu kuliah ada di dekat kampus, di kampus kami itu, kampus saya dulu Universitas Patimura, itu kalau misalnya dari kota mau datang kuliah, itu mesti naik perahu atau naik ferry. Nah, teman-teman saya yang dari daerah-daerah, dari Maluku Utara, Maluku Tenggara, atau dari mana saja yang di luar Pulau Ambon. Mereka tuh ngekos di situ.
Di sekitar pantai itu, pantai Poka namanya, pantai Poka Rumah 3. Satu-satunya waktu saya nangis adalah waktu mereka mesti berenang. Karena gak ada lagi alat transportasi. Perahu-perahu semua ditembakin, mereka mesti berenang dari menyeberangin itu. Itu saya punya emosi, kenapa? Kita pernah ngerasa dulu. Kiriman dari kampung terlambat, akhirnya tidur siang supaya makan malam sekaligus makan siang. Tidurnya itu pun kita, itu bantal guling ditaruh di perut gitu supaya tahannya sampai nanti sore makan malam sekaligus makan siang. Dan mereka itu yang berenang. Saudara bisa rasakan. Tapi sekali lagi, keadaan itu bukan kebenaran. Abraham melihat bahwa tidak ada dasar untuk melihat. Waktu itu semuanya itu dibilang kayak gak ada masa depan. Kita dibilang generasi ini yang lahir itu akan mundur 20 tahun ke belakang. Karena kita kayak di tempat lain udah ngomong apa, kita masih yang listrik mati, 3 hari sekali baru nyala. Tapi sekali lagi saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Abraham tuh tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kata percaya di sini pakai kata batah. Batah itu punya arti seperti ini. Seperti anak kecil yang percaya kepada papanya tanpa prasangka apapun. Waktu kecil saya belum tahu bagaimana berenang. Tapi papa saya itu perenang yang jago. Saya berani tuh kalau dibawa sampai di tempat yang dalam, di pantai. Saya aman, kenapa? Karena saya gelantungan di leher papa saya. Itulah percaya seperti itu. Dalam kondisi ini, kita gak akan percaya dengan curiga. Kita percaya seperti anak kecil yang percaya kepada papanya. Dengan itu, kita tetap mempertahankan bahwa hidup kita tetap seperti apa yang dia mau. Itulah yang saya bilang kehidupan yang saleh. Tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi oleh karena pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku, jangan lupa bahwa sering dikatakan bahwa hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kepercayaan Abraham ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan digenapi ketika hidup dengan percaya. Jadi jangan berhenti dengan kehidupan saudara yang saleh. Cuman karena sebuah keadaan. Cuman karena persoalan rumah tanggamu. Cuma karena persoalan yang ada dalam pekerjaanmu. Jangan berhenti. Karena janji itu digenapi manakala kita melangkah dengan iman. Bukan cuman kita klaim-klaim. Tapi kita jalan di dalamnya. Ingat, dari awal kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yang kedua dibilang, lakukanlah yang baik. Nah, ini dulu. Kita mesti pelan-pelan lakukan yang baik. Kata baik di sini dipakai dalam bahasanya tov. Tov itu punya pengertian baik, menyenangkan, bagus, pantas, lebih baik. Lihat baik-baik. Baik di sini maksudnya ada kualitas. Tindakan kita itu ada kualitas yang lebih baik. Itu maksudnya. Bukan soal sikap yang baik. Tahu saudara bahwa Imam Eli itu terlalu baik dengan anak-anaknya. Dia baik banget. Konteksnya bukan yang ini. Dia baik banget. Anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sering tidur dengan wanita-wanita yang melayani di situ. Dan dia cuma bilang, anak-anakku janganlah begitu. Bayangin. Secara kalau kita lihat baik banget ya. Bapak ini baik banget sama anaknya. Itu bukan baik yang punya kualitas. Itu merusak. Kita jadi begini, baik yang dimaksud ini nggak termasuk dengan man pleasing dan yes man, bukan itu. Lakukanlah yang baik. Kita nggak bisa cuma lakukan yang baik itu untuk kesenangan, untuk menyenangkan, karena kita sungkan. Lakukan yang baik itu apapun keadaannya, lakukan yang baik. Yusuf tetap tegas menolak istri Potifar tanpa harus meninggalkan kesalehannya. Sekalipun itu membuat Tante Potifar patah hati. Daniel melakukan hal yang sama. Sekalipun dia berhadapan dengan satu sistem pemerintahan yang cukup
yang pada saat itu konsekuensinya cukup berat. Apakah saudara mau katakan begini bahwa yang dihadapi Yusuf dulu di rumah Potifar dan di dalam lingkungan istana Firaun dan yang Daniel hadapi saat ini, yang Daniel hadapi pada saat itu, ya itu cuma di saat itu dan kita nggak dapat saat ini di rumah Potifar yang bertebaran di mana-mana dan juga Nebukadnezar. Terus ada yang ngomong, iya tapi itu kan Yusuf. Yusuf kan laki. Ya mungkin Anda bukan Joseph. Tapi mungkin Anda adalah Josefa. Saya bukan Daniel Pak. Ya mungkin kamu Daniela. Sama aja. Tapi begini. Jadilah orang-orang yang tetap melakukan yang baik. Sekalipun kondisinya itu tak nyaman. Sorry, saya punya pandangan yang berbeda kalau misalnya sekarang lagi rame di grup soalnya. Lagi rame di grup, gereja mestinya mengeluarkan, mesti kritis gini. Tapi saya juga punya kritik kepada pemimpin gereja. Kenapa kamu sendiri bungkam suara jemaatmu? Mestinya semua kita bisa lakukan yang baik itu dalam segala keadaan. Hari ini kita mesti bicara dengan bebas seperti itu. Manakala itu yang benar. Waktu kita mau mengatakan sesuatu yang benar, kita melakukan itu karena Tuhan suruh. Lakukan yang baik. Saudaraku, tahukah saudara bahwa orang yang saleh menjaga kualitas hidupnya, bukan posisi dirinya. Saya sedang bicara tentang sesuatu yang sedang amat sering kita lihat dalam hari-hari. Untuk mempertahankan posisimu, kau harus berkompromi. Dan memilih untuk tidak melakukan yang baik. Tapi orang yang saleh menjaga kualitas hidupnya. Sekali lagi, Yusuf memilih melakukan yang benar. Daniel memilih untuk berkata benar. Sekalipun keadaannya sulit. Dan mereka gak peduli dengan posisinya. Itulah kehidupan yang saleh. Tahukah saudara bahwa tantangannya lebih lagi, tapi prinsipnya gak pernah berubah. Bagian yang ketiga adalah diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri. Saudaraku, di dalam Mazmur ini sebenarnya konteksnya itu adalah berdiam di tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Diam di situ dan berlaku setia. Tapi kalau mau dibawa dalam sebenarnya makna yang tersimpan di dalam pesan dari kata diamlah di negeri dan berlakulah setia adalah tentang bagaimana kita dengan setia menantikan Tuhan. Kata menantikan dalam bahasa Inggrisnya biasanya dipakai kata wait on atau wait for, saudaraku. Jadi kata wait itu digunakan ketika kita berada di tempat yang sama atau kita berada di tempat yang sama, tapi tidak melakukan sesuatu sampai sesuatu terjadi. Itu kata wait, artinya gitu. Nah, wait on digunakan ketika seseorang mau melakukan sesuatu atau melayani seseorang. Kita tungguin orang sakit dan sebagainya. Kata wait for digunakan ketika seseorang berharap sesuatu terjadi atau kita sedang menunggu sesuatu terjadi. Nah, menantikan Tuhan itu bukan soal pasif menunggu, come on. Kita terus bilang Tuhan belum bicara. Kalau kita sama-sama dengan dia, kata menantikan itu bicara tentang hubungan yang terus dengan dia. Kita tahu persis mesti ngapain kalau kita mendengar dari dia. Setiap kalau kita mendengar suara Tuhan, kondisi hati saudara gak sama. Percayalah. Setiap kali saudara mendengarkan Tuhan, apapun yang saudara mau kerjakan, sekecil atau sebesar apapun yang mau saudara kerjakan. Tapi begitu saudara nantikan dia dan mendengarkan dia, kondisi hatimu tidak sama. Kenapa? Suara Tuhan gak kasih kita informasi. Suara Tuhan tuh memberikan kita kekuatan. Kapan terakhir para pemimpin yang ada di sini, Anda mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara untuk mengambil putusan-putusan? Kapan terakhir di sini para suami istri
menghadapi situasi yang terjadi. Kapan engkau mengambil waktu untuk mendengarkan dari dia ketimbang mendengarkan emosimu atau pengetahuanmu? Mendengarkan suara Tuhan akan membuat kita berbeda, berubah. Itulah saudaraku yang membuat kita bisa berjalan dalam kesalehan. Saudara, saya kadang-kadang kalau saya cerita ini, saya menertawakan diri saya sendiri. Iya. Dan saya cerita supaya saudara tahu bahwa seorang pendeta yang di mimbar itu sebenarnya sama dengan saudara. Jadi saya bisa kemudian setelah doa, kemudian habis doa perenungan, ini kan dengan satu kondisi yang sedang, Tuhan sedang kasih insight, sedang terima satu pencerahan, kita sedang berdoa. Dan keluar itu saya bisa emosi sama istri saya. Saya bisa keluar dengan banting pintu. Terus sampai di gereja, sampai di kantor maksudnya, masuk di kantor, duduk di meja, berdoa lagi. Gimana saya nggak ketawa? Karena saya bilang begini, ini gimana ya? Nah, tapi saya tidak mau berhenti di situ saudaraku. Waktu saya lihat, saya baru selesai doa. Saya baru aja baca firman, perenungan. Tapi saya emosi. Perginya juga nggak enak. Nah, sampai di kantor, akhirnya saya memutuskan untuk dalam masih emosi, saya ngomong sama Tuhan. Iya. Saya ngomong sama Tuhan, jadi doa saya bilang, Tuhan dia gini. Masa begini kok, gini. Jadi saya ngomong gitu. Nah, di ujungnya, tiba-tiba saya dengar suara yang lembut. Riz, tapi begini, kamu lihat. Jadi saya kayak dapat satu angle yang berbeda. Nah, di mana ada kehausan saudaraku, di tengah-tengah saudara lagi emosi, Anda lagi panik, di mana ada kehausan, Tuhan pasti bicara. So, jadi jangan ngomong begini bahwa enggak, saya sulit dengar suara Tuhan karena kondisi saya begini. Tuhan bicara dalam segala kondisi. Tergantung kita. Yesus berkata begini, barang siapa haus baiknya datang dan minum. Gimana kita mau minum? Kita mau yang dituangin. Tapi enggak ada kehausan di kita. Orang yang lapar, orang yang kenyang akan menginjak madu, dibilang. Orang yang kenyang akan menginjak madu. Tapi orang yang lapar, yang pahit pun dia tahu. That's it. Jadi kalau diamlah di negeri dan berlakulah setia, trustful, artinya begini, kekuatan kita, sekali lagi, kehidupan yang berkualitas ditentukan oleh kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita nggak cuman main bicara yang oh ya saya dengar Tuhan. Kemarin waktu doa pagi bersama waktu kemarin di dalam pertemuan pengerja Tuhan. Enggak. Yang saya maksudkan begini adalah dalam hidup saya, lifestyle saya adalah saya berjalan dengan dia. Hubungan itu yang membuat saya selalu berdiam di negeri dan berlaku setia. Saya tetap berdiam dalam tempat yang Tuhan mau, saya ada di situ. Sekalipun di tempat itu, situasi tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kalau Tuhan izinkan saya ada di situ, Tuhan punya maksud. Sekali lagi, Tuhan akan berjanji memberikan kemudahan. Dia berjanji memberikan kekuatan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yes! Dan yang keempat, yang terakhir, dikatakan begini. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, mengungkapkan satu hal ini kayak selalu akan ada beberapa sahabat saya yang ngomong, mau tahu, saya sulit, kamu bisa ketawa, kamu bisa bercanda, tapi saya ini sedang serius loh. Saya bilang, ya. Yang bilang saya lagi nganggap itu gak serius, apa enggak. Tapi kenapa kamu masih tetap ketawa-ketawa gitu? Ya, karena dasar saya sukacita beda sama kamu. Kamu sukacitanya tuh kalau kamu naik pangkat kan. Kalau kamu dapat tambahan gaji, dapat bonus dan sebagainya, dapat proyek. Satu kali ada teman saya, dia waktu itu seingat saya ada peraturan pajak ya, ada pengampunan pajak kan masa itu beberapa tahun yang lalu.
Terus dia bilang begini, Bung, jangan lupa loh itu ada pengampunan pajak loh. Jadi makanya pakai kesempatan itu, urus kamu punya gini-gini. Ya, kita beda lah bro. Kamu kan berjalan di atas duit, saya berjalan di atas air. Beda lah. Jadi kamu mesti urus itu karena kamu kan berjalan di atas duit, saya berjalan di atas air. Dia ketawa, tapi sebenarnya saya cuma kasih tahu ke dia bahwa itu bukan masalah buat saya. Karena yang saya jalanin adalah benar-benar bergantung sama Tuhan. Jadi jangan heran kalau misalnya di tengah-tengah orang sedang kesulitan, saya tetap bersuka cita. Karena andalan saya bukan itu semua. Bertahun-tahun saya jalan di atas air untuk itu. Jadi begitu pas ada kesulitan, saya tetap punya alasan untuk bersuka cita. Karena sukacita saya karena Tuhan. Tapi bagian yang keempat ini tidak akan terjadi kalau kita nggak mulai dari pertama. Kalau kita nggak belajar percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak belajar untuk melakukan yang baik, apapun keadaannya. Kalau kita nggak belajar untuk diam di negeri dan berlaku setia, kita nggak punya alasan untuk bersuka cita. Tapi kalau tiga hal itu kita bisa jalanin, saya percaya di masa ini saudara tetap bisa bersuka cita karena Tuhan. Kenapa? Saya bacakan Mazmur 149. Mazmur 149, ya mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan begini, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ayat yang kelima. Mari baca sama-sama. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Manakala orang yang sedang mengandalkan mungkin apa yang mereka punya, mereka gak bisa tidur karena terancam. Demo besok ini properti saya kena gak ya? Tapi orang-orang saleh punya alasan tetap beria-ria. Kenapa? Percaya mereka bukan kepada keadaan. Belum selesai, ayat 6 dibilang begini, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Tahukah saudara bahwa pujian saudara itu bukan cuma sekadar nyanyi karena saudara senang. Ketika saudara sedang menyanyi dengan percaya, iman itu mengaktifkan segala sesuatu. Apa yang terjadi? Peperangan sedang terjadi. Di tempat di mana kita nggak bisa lihat, dimensi yang tidak bisa kita lihat. Tapi dengan percaya kita tahu, peperangan rohani itu sedang terjadi. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Nah, saya cuma menunjukkan alasan begini bahwa ketika situasi yang sedang mencekam, yang secara manusia wajar saudaraku. Saya sekali lagi, saya bicara sebagai orang yang mengalami. Saya bukan cuman main ngomong. Saya alamin saudaraku situasi mencekam bertahun-tahun. Melewati bahaya bertahun-tahun. Tapi saya mau kasih tahu saudara juga, pengalaman di tengah-tengah itu. Yang gak pernah ada orang yang tahu. Tahun 2000, di awal tahun 2000, istri saya sudah menghamil, ya anak saya Grace ada di sini. Waktu itu Grace masih dalam kandungan. Dan pada saat itu tuh sedang terjadi
baku tembak yang, aduh, itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 berhenti sebentar. Saudara tahu kenapa berhenti? Jam makan siang. Jam 1 lanjut lagi. Nanti pokoknya waktu berhenti itu cuma untuk istirahat makan. Sudah itu persis kayak lagi kerja. Dan itu gak berhenti-berhenti. Dan di saat itu di rumah saya, karena rumah saya lebih agak lebih di atas bukit ya. Jadi ada beberapa saudara jemaat yang kemudian datang. Ibu-ibu datang. Ada sekitar berapa ya? 9 atau 10 wanita di dalamnya. Sementara 2 laki-laki itu saya dengan Albert. Ya namanya. Jadi kita berdua. Di tengah-tengah itu kita kalau mau berdoa saudara jangan duduk di kursi. Karena pada saat itu tiba-tiba peluru datang. Samperin itu dia gak pakai shalom. Jadi cara kita berdoa saudara-saudaraku adalah seperti ini. Seperti ini? Belum. Begini. Maksudnya supaya pelurunya lewat di atas. Dan di saat itu saudara, di saat mereka lagi istirahat makan siang, saya ingat saya ambil Alkitab yang kecil itu. Ya. Pemberian Om Hank Carroll saya masih ingat. Terus saya lihat dia. Terus saya tulis satu catatan di situ, satu pesan itu. Suara Tuhan datang bilang, Riz, kamu tahu. Semua orang-orang yang pernah punya pengalaman iman yang tertulis dalam Alkitab. Sangat merindukan apa yang sedang terjadi. Bagaimana kamu sedang menyatakan percayamu. Orang lain semuanya menyembah dalam situasi duduk bisa enak, saudara ada AC. Tapi penyembahan yang terbaik adalah waktu dia keadaan sepertinya kayak gak menjanjikan apa-apa. Kita gak tahu besok kita hidup gak. Dan di saat itu kita menyanyikan puji-pujian. Tanda kita percaya pada Tuhan. Saya ingat momen itu saya gak pernah lupa. Saya nangis sekitar 10 menit itu saya gak bisa bilang. Saya bilang Tuhan saat ini saya bahkan gak bisa main gitar. Tapi saya naikkan hati saya memuji Tuhan. Kita datang malam-malam, kita kalau pakai motor mesti matiin lampu, diam-diam menyelinap masuk dan di saat itu nggak boleh ada lampu yang nyala. Di tengah-tengah itu baru kita dengar suara kami memuji kebesaran-Mu. Kami percaya itu bukan cuma nyanyi untuk menenangkan diri. Di tengah pujian itu Allah bergerak melakukan sesuatu. So gereja Tuhan hari ini tetaplah jalan dalam kehidupan kita. Yang sudah kita jalani sampai ini. Jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan berhenti dan menyerah. Keadaan boleh apa saja. Tapi sekali lagi, keadaan bukan kebenaran. Saya undang para pemain musik ada di sini. Untuk kita mau selesai. Saudaraku, tahukah saudara bahwa keadaan apapun tidak akan mengubah kasih Tuhan pada kita. Keadaan apapun tidak akan mengubah kasih Tuhan. So, jangan terkecoh dengan itu. Kali lagi kesalehan kita, kehidupan saleh yang kita mau jalanin. Pemazmur kasih hal yang simpel. Percaya pada Tuhan. Lakukan yang baik. Diam di negeri berlaku setia. Dan bergembira karena Tuhan. Bukan yang lain. Kita tetap punya alasan untuk bersuka cita. Kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Kalau di dalam puji-pujian, saudara akan menyanyikan satu pujian itu karena saudara ikut. Tapi ketika saudara menyembah Tuhan, saudara gak bisa menyembah kalau saudara gak punya alasannya. Ini waktunya. Di dalam situasi ini, kita mau belajar datang pada Tuhan. Mengingat semua yang Tuhan lakukan pada kita. Saja saudara diam sebentar, tundukkan kepala, ingat perjalananmu dengan Tuhan. Dan ingatlah betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kebaikan dan kebajikannya mengikuti kita selalu. Oh my life you have
have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh. Running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, amen. I will sing of the goodness of God. Renungkan apa yang baru saudara nyanyikan. Beberapa dari saudara Tuhan ingatkan untuk apa yang baru saudara nyanyikan. Selama ini yang keluar dari mulutmu adalah berbagai keluhan. Tapi sebuah pengakuan baru saja keluar dari mulut. I will sing of the goodness of God. Tuhan sedang menyatakan kehadirannya di dalammu. So jangan takut. Dia sedang menyatakan bahwa selama ini dia ada bersama-sama denganmu. So ingatlah. Hal-hal yang lain boleh datang silih berganti. Satu hal Tuhan berjanji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan, saya berdoa supaya setiap saudara-saudaraku ini mengalami sendiri penyertaan-Mu Tuhan. Mengalami sendiri janji-Mu. Dan sampai Engkau membawa mereka pada penggenapan dari janji-janji-Mu. Jangan berhenti saudaraku. Jangan lepaskan kepercayaan-Mu. Karena di depan sana Tuhan sedang membuka pintu bagimu. Apa yang sudah dibuka Tuhan tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Percayalah kepada Tuhan. Kalau hari ini ada yang membuat mungkin mau berhenti untuk melakukan apa yang konsisten engkau lakukan, jangan berhenti. Karena penggenapannya ada di depan sana. Jadilah kuat dan jadilah berkat. Lakukan yang baik dan bergembiralah
karena dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Riz Maulani. Berkasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Berapa banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan saudara sampai rekan-rekan asyir melayani saudara dengan baik. Terima kasih buat rekan-rekan asyir. Mari yang sudah saya undang bangkit berdiri yang sudah mendapatkan roti dan anggur. Sekali lagi, kami tim pastoral menekankan bahwa perjamuan kudus dilakukan tiap minggu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi ini adalah dasar iman kita. Dasar kita bersuka. Dasar kita benar-benar bersuka cita dan menaruh pengharapan kita. Bahwa pengharapan kita tidak pernah hilang di dalam Yesus Kristus. Seumur hidupnya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia percaya kepada rancangan Bapa. Dia terus melakukan hal yang baik. Dia terus melakukan kesalehan selama dia ada di dunia. Walaupun kondisi menekan dia, tetapi dia tidak gentar untuk menuju kepada kayu salib. Satu tujuannya, supaya seumur hidup kita dikejar oleh kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hari ini, mari kita benar-benar maknai, seumur kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena siapa? Karena Yesus Kristus yang benar-benar hidup saleh, tetapi harus tergantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk menebus saudara dan saya. Inilah sukacita kita yang sejati. Mari kita rayakan, di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada masa depan. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya hubungan kita dengan Bapa disatukan. Dan di dalam Kristus kita memperoleh pengharapan yang sejati. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Manusia yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga seluruh dunia bisa melihat dan merasakan betapa indahnya Kristus melalui kehidupan kita. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Sebab dia baik dalam kehidupan kita. Sebab dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. So good
With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, Royals. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dalam segala apapun Tuhan, saat hati kami, saat mulut kami, saat mata kami tidak bisa melihat hal yang baik, biar Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, yang membangkitkan hati kami dan menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, apapun keadaan kami. Sehingga dengan hati kami, sehingga kami bisa berkata, hai jiwaku muliakanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pesan-Mu yang meneguhkan setiap kehidupan kami, yang memberikan kami keteduhan, yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pemulihan. Berkati Pastor Riz Maulani Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupannya. Banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupannya, banyak jiwa dimuridkan melalui kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan. Apapun kemanapun Pastor Riz pergi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih, kami percaya firman-Mu tertanam dan bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Memberikan kami keteduhan dan memberikan kami kekuatan. Kami percaya sebab Engkau hidup, ada hari esok Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, kita akan sama-sama saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah apa itu walk in godliness. Jelas sekali dalam 3 Yohanes, walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain. Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah
My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya. Ya, bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan, walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. So bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi, walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi, agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa, righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku, reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang Maha Tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Shalom Royals. Sekali lagi shalom. Senang sekali bisa menyapa Royals semua hari ini kembali. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk kepada Pendeta Risendo Maulani dari Rock Surabaya yang merupakan ternyata hari ini adalah pertama kali ya Pak Pendeta ya bisa melayani kita semua di Royal Surabaya. Bisa kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Kemudian seperti biasa kita adakan persembahan, namun kali ini hanya ada persembahan reguler. Persembahan bisa diberikan melalui dimasukkan ke dalam kantong persembahan ataupun QR code di belakang saya maupun di depan bangku para Royals. So sebelum memberikan persembahan mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami berkumpul di sini untuk mendengar firman-Mu bukanlah sebuah kebetulan namun memang rencana-Mu Tuhan. Berkati Tuhan apa yang setelah ini kami beri merupakan dari hati kami tulus dan bisa memberkati bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu Royal Surabaya sudah berdoa. Amin. Mungkin bagi para Royals atau jemaat hari ini ada yang baru pertama kali hadir. Bisa angkat tangannya atau lambaikan. Oh di sana ada satu, para share bisa menyambut di sebelah kanan. Welcome to Royal Surabaya Family. Dan berhubung mungkin bagi yang lupa atau
tidak ingat, kita selalu ada KC, yaitu Kingdom Community. Apa sih KC? Biasanya kita lebih umum dengan bilang cell group, CG, Komsel, ataupun FA. Yaitu FA biasanya generasi 40-an. Nah, tidak lupa maksudnya di Royals ini kita ada 8 KC seperti biasanya. Di belakang ini ada 8 ya, ada koko-koko ganteng ini. Yang info kalau KC Swag udah full ya Kotipun ya. Ya boleh join bagi mungkin para jemaat yang bingung mau cari info tentang KC ini. Tanya ke siapa? Bisa tanya para petugas usher ataupun para homepester. Siapapun boleh bertanya. Mari kita join, tumbuh di dalam komunitas yang baik. Karena komunitas yang baik akan melahirkan buah-buah yang baik juga buat kita dalam bertumbuh. Seperti biasa pada hari Rabu, biasanya kita selalu punya IG Live untuk Quick Spurts. Namun karena ada aturan baru, harus minimal 1.000 followers di akun Instagram untuk bisa melakukan Instagram Live. Jadi saya ajak untuk para Royal semua untuk follow, like, dan komen IG Royal Surabaya supaya kita kembali lagi bisa menjalankan Quick Words di Instagram Live. Mengenai tentang sosial media, kita tahu bahwa kita semua juga sudah paham lah keadaan yang sedang terjadi sekarang. Saya tahu banyak dari kita merasa mungkin ada perasaan tercekam atau apapun melihat IG story yang orang-orang sampaikan. Namun saya ajak untuk kita semua, memang kita punya kebebasan dalam bersosial media. Namun kita juga punya pilihan untuk apa yang kita posting. Boleh dunia ini tuh mengutuk negeri ini, boleh dunia ini menghujat negeri ini, tapi saya himbau, saya ajak kita Royal Surabaya untuk bisa memberkati maupun mendoakan negara ini melalui sosial media kita. Kebebasan ada dari kita, namun pilihan pun juga di tangan kita. So mari kita posting dengan bijak dan penuh hikmat. Kemudian ada Believer Class. Technical meeting akan dilakukan setelah ibadah di main hall bagian depan. Dan mungkin jika ada jemaat yang ingin ikut dan belum daftar, bisa langsung untuk ikut technical meetingnya Believer Class hari ini. Mungkin yang bingung bisa segera tanya ke Asher ataupun ke Daniel Sharonis untuk tentang Believer Class ini. Yang terakhir seperti biasa saat kita pulang kita akan dijamu hospitality. Jadi jangan langsung pulang, beramah-tamah dulu dan sambil menikmati donat coklat keju. So thank you Royals, happy Sunday. Thank you Mike. Hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Agustus. Gak kerasa habis ini kita mau Natalan saudara. Dikit lagi, masih lama ya. Soalnya kalau di daerah timur itu sudah masuk ber itu sudah bulan Natal soalnya. Sudah lagu Natal di mana-mana. Well, kita akan sama-sama mendoakan buat saudara-saudara kita Royals yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada beberapa nama yang saya catat dan saya mohon maaf kalau nama Bapak Ibu Saudara sekalian kasih tidak saya ucapkan ya, tidak saya katakan ini, tapi saya undang untuk maju dan kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama ada Alvin Wanandi. Yes. Happy birthday yang ke-35 kayaknya. Bukan. 25. Ada Steven Juana, ada Yohanes Agus juga, Bapak Yohanes Agus, dan ada Christina Juana, ada Claudia Chandra, ada Devin Adriel, dan juga ada Hari, Saudara Hari. Dan ini juga ada yang anniversary, ada Ko Andre dan Ceneli. Saya bisa, ada Hansen juga, Hansen Kuswanto. Ya, mari bisa maju di sini, bisa berkumpul di sini. Nanti saya undang tim pastoral untuk mendoakan ya. Mari saya undang untuk maju. Saya undang untuk maju di depan sini. Tadi mana Alvin ya? Siapa? Giovina juga, Ayo mari saya undang maju. Alvin mana? Fon. Lah, kocak banget. Di sini. Maju. Sama-sama. Ayo, Ko Steven, ayo maju. Saya undang ada Ko Andre sama Ceneli yang ini juga ada. Bukan Claudia Chandra ternyata. Mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan Claudia Chandra. Ya ampun, saya mohon maaf sekali. Ya. Daniel Raharja juga. Wah, ini The United.
Mana? Country road, United road, to the place I belong. Siapa? Devin. Kevin. Evelyn. Ya, silakan. Evelyn. Siapa lagi? Ayo. Saya undang. Wah, banyak ya Agustus ini ya. Banyak ya Agustus. Ayo. Oh, Evelynnya. Ya. Waduh, manten anyar digandeng rek manten anyar. Yeay, Evelyn. Oh, ada Aurel juga. Selamat ulang tahun. Banyak ya yang Agustus ya. Saya undang semua Royals bisa sama-sama bangkit diri. Kita mau doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan saya undang untuk tim pastoral bisa mendoakan. Kita arahkan ya. Mungkin ada lagi? Terima kasih buat teman-teman yang sudah ini ya, sudah mengumpulkan ini semua. Bapak Yohanes Agus, gak apa-apa anaknya diajak Pak. Gak apa-apa anaknya diajak. Gak apa-apa sini. Ayo. Oh Rui juga. Iya Rui juga, bener. Christina Juana, mana Christina Juana? Oh gendongin anak, gak apa-apa anaknya maju juga, gak apa-apa. Ayo. Oke, yuk kita akan doakan sama-sama, kita arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita. Sembari nanti tim pastoral mendoakan saudara-saudara kita yang ulang tahun. Terima kasih Bapak di sorga. Tahun yang baru dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gugur di dalam kehidupan mereka. Justru setiap janji-janji-Mu itu bertumbuh dan semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahkan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang berulang tahun semakin hari semakin berjalan di dalam kekudusan dan berjalan di dalam kesalehan-Mu Tuhan. Dan mereka berjalan hidup untuk rancangan-Mu yang indah hanya untuk mempermuliakan nama Kristus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang merayakan anniversary. Kami percaya kiranya anggul pernikahan semakin hari semakin manis, semakin nyata. Kasih Kristus benar-benar bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Kami percaya berkat yang terbaik nyata dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pasangan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan surga nyata di dalam keluarga mereka. Keturunan-keturunan ilahi nyata dalam kehidupan mereka. Mereka memuridkan anak-anak mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya berkat yang terbaik nyata dan dilimpahkan bagi setiap putra dan putrimu yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Yang berulang tahun bisa saya persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Royals. Ini bukan sebuah berita yang kita semua sudah tahu apa yang terjadi di bangsa kita. Tadi juga dikatakan oleh Mike bahwa sebagai warga kerajaan yang keluar itu bukan kutuk tetapi berkat. Harusnya berkat. Nah, mari kita sekarang di masa ini sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa bersatu hati, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Khususnya juga bagi Surabaya, bagi kota kita tercinta. Kenapa kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berdoa bagi bangsa kita. Kita harus berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita. Tuhan menjadikan kita warga Surabaya, menjadikan kita warga Indonesia untuk menyatakan terangnya. Jadi pesan pastoralnya yang pertama, mari kita ucapkan berkat bagi Indonesia. Jangan ucapan kutuk. Dan yang kedua, mari jaga persatuan. Media-media sosial kita, apapun yang kita sebarkan, jangan yang bernada untuk mengadu domba. Jangan pernah mengadu domba, saudara. Mari kita juga doakan setiap aparat-aparat yang bertugas. Banyak mereka juga yang bertugas di lapangan, ditunggu juga sama keluarganya. Ya, dan mari kita berdoa, kiranya kebenaran Tuhan benar-benar dinyatakan di bangsa ini. Di mana pemimpin-pemimpinnya ada memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mari hari ini saya ajak seluruh Royals di tempat ini. Kita ambil waktu sejenak, ucapkan berkat bagi Indonesia.
Saya tidak akan memberikan arahan, saya berikan kesempatan buat saudara menyampaikan, memperkatakan berkat. Saya kasih waktu dan setelah itu saya akan pimpin saudara dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kebaikan Tuhan dan mari kita mulai perkatakan berkat bagi Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami dan Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa, atas kota kami Tuhan. Atas bangsa Indonesia, atas kota Surabaya, Engkau Raja di atas segala raja yang berdaulat penuh. Raja damai yang benar-benar nyata, yang benar-benar hadir di tengah kota kami, yang benar-benar hadir di tengah bangsa kami Tuhan. Nyatakan damai sejahtera-Mu, limpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu benar-benar nyata atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya terjadi kedamaian di dalam bangsa kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran benar-benar ditegakkan di bangsa kami. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, roh yang takut akan Tuhan benar-benar ada dalam setiap kehidupan hati mereka Tuhan. Ketuk hati mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil bukan untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan pribadi Tuhan, tetapi untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Ini bukan isapan jempol belaka. Indonesia akan bangkit. Indonesia akan menjadi termasyur di bangsa-bangsa lain Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami kaya, tetapi karena kami menggantungkan pengharapan kami kepada Allah yang luar biasa, kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas kota kami, perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap aparat-aparat yang bertugas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu dan hikmat-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka. Perlindungan-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami tenang dan kami bisa beristirahat di dalam hadirat-Mu. Kami tidak digoncang-gancingkan oleh apa yang terjadi Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami satu hal yang kami tahu, bahwa kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Kasih kami ketenangan Tuhan. Mungkin kami takut, mungkin kami khawatir Tuhan. Tetapi kiranya Roh Kudus Engkau yang meneduhkan hati kami. Sebagaimana Tuhan sanggup meneduhkan badai. Dan kami percaya juga Allah yang sama sanggup meneduhkan badai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh iman percaya kami hanya kepada Kristus, Sang Raja Damai itu. Terima kasih Bapa di sorga, So Royal, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kristus semakin dinyatakan melalui kehidupanmu. Orang-orang melihat Kristus melalui kehidupanmu. Dan oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia, Raja di atas segala raja yang berdaulat, menyertai kita semua sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan,
Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.